Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qauluhu ta'ala, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وقال والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. Ikhwani jamaah salat asar Masjid Al-Hidayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita melanjutkan kajian pembacaan kitab Minhajul Muslim yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, yang semestinya kita kaji pada pertemuan yang lalu atau 2 ahad yang lalu, tapi karena kami ada kendala, ada aktivitas di luar, maka kita undur pada hari ini. Mudah-mudahan seluruh rutinitas kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Tabaraka Ta'ala. Terakhir kita telah membahas adab terhadap anak, ya, adab terhadap anak. Ikhwani jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon maaf, dimatikan aja nih. Ya, makasih. Kita telah sampaikan bagaimana adab, ya, atau yang merupakan hak anak terhadap orang tuanya, mulai dari menentukan atau memilih calon ibu, ya, dari anak yang kelak akan dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada 2 pasang suami istri. Karena itu ketika bapak ibu memiliki anak laki-laki, kita harus ambil peran bagaimana mereka menentukan pasangannya, bagaimana mereka menentukan istrinya. Harus benar-benar dipilih. Nah, perempuan itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinikahi karena 4 perkara. Tunkahul mar'atu li arba'ah. Perempuan itu dinikahkan karena 4 perkara, karena 4 ketentuan. Yang pertama adalah karena nasabnya. Kita harus tahu nasabnya itu siapa. Ya, sebab kalau dia dari nasab, dari keturunan orang baik, ya insya Allah juga anak perempuannya baik. Ya, karena sering kita mendengar buah itu tidak kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau buah jatuh, ya jangan cari jauh-jauh, di sekitar situ saja. Artinya apa? Kalau orang tuanya baik, bapaknya baik, ibunya baik, insya Allah anak perempuannya juga baik. Itu secara umum, walaupun ada juga, ya, ada juga yang bapaknya baik, ibunya baik, ya ada yang tidak baik, ada. Tetapi itu barangkali jumlahnya sangat sedikit. Ya, jumlahnya sangat sedikit. Maka itu ditentukan calon ibu bagi anak yang akan dikasih oleh Allah. Karena nasab, karena harta, karena harta.
karena karena wajahnya. Yang terakhir perempuan itu dinikahi karena agamanya. Dari 4 perkara itu tentu kata Rasulullah fazfar bizati diniha, di atas segala-galanya ya agama. Kalau kata teman saya, kamu kalau menikah itu kriteria istri kayak mana? Ya, kriteria istri itu pokoknya dia Islam, akhlaknya baik. Terus kalau muka nggak usah dipikir, ya nggak maulah saya kalau kata teman saya ini Pak, kalau dibawa ke undangan itu ya paling tidak nggak malulah kita katanya. Walaupun untuk kita kan tidak seperti itu, karena kita punya istri bukan untuk ditonjolkan kepada orang. Apalagi kita punya istri bagus sekali kalau kita suruh dia pakai cadar, karena memang itu yang utama. Ya, tidak wajib pakai cadar perempuan, tapi kalau pakai cadar itu lebih bagus, lebih utama. Kemudian Bapak Ibu jami'an rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, setelah lahir, hal yang kedua adalah bagaimana anak itu diberi nama yang baik. Diberi nama yang baik. Ini juga mempengaruhi kepada akhlak mereka. Ya, karena nama itu kan doa, nama itu label yang melekat pada diri mereka. Ya, insya Allah kalau dikasih nama Abdullah, ya, itu kalau nakal itu ya mikir-mikirlah. Kenapa? Berat namanya. Kalau nakal malu. Kalau ada orang namanya, mohon maaf, Abu Hurairah, itu kalau nakal malu itu. Bukan berarti saya nggak nakal. Saya bukan menganggap diri saya bukan orang nakal. Nama saya itu kan Abu Hurairah asli. Kalau saya nakal malu sama nama. Ya. Makanya nama ini sangat mempengaruhi kepada akhlak. Maka dianjurkan ya kita memberi nama yang baik kepada anak kita. Maka nama yang paling bagus itu Abdullah, ya. Makanya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak sekali orang tua yang memberi nama kepada anaknya Abdullah. Ya, banyak sekali. Kenapa? Hamba Allah, diharapkan dia rajin beribadah, ya. Kemudian Bapak Ibu jami'an rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, di antara hak anak dari orang tuanya yakni diakikah. Diakikah. Ya, ini sudah kita bahas pada bulan lalu tapi ingin saya ulang karena ilmu kita ini kan harus diulang-ulang, ya. Diakikah. Akikah itu apa? Akikah itu ya adalah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da wiladatin, sesudah seorang perempuan melahirkan anak. Ya, melahirkan anak. 7 hari setelah kelahiran. 7 hari setelah kelahiran. Cuma yang repot bagaimana kalau anak hasil perzinahan. Sebenarnya itu anak seperti itu kategorinya yatim, Pak. Ya, anak hasil perzinahan itu di dalam Islam itu yatim. Meskipun pelakunya ngaku, bahkan sampai dinikahin, sampai nikah. Tapi tetap predikat yang melekat kepada anak seperti itu yatim. Ya, itu tidak boleh dia dibinkan, dinasabkan kepada pelakunya, walaupun benar-benar dia pelakunya. Ya, makanya mohon maaf, anak hasil perzinahan ini memalukan sebenarnya. Malu buat anaknya, sebenarnya orang tuanya juga mesti malu. Ya, anak seperti ini tidak dapat hak waris, Pak. Tidak dapat hak waris. Nanti kalau nikah itu nasabnya nggak punya nasab dia. Terus gimana? Itu nasabnya ke wali nikah. Ya, mudah-mudahan ya Bapak Ibu, anak-anaknya ini semua terjaga dari hal-hal seperti itu.
Maka akikah itu ada kalau anak hasil pernikahan. Ya. Maka akikah 7 hari setelah kelahiran. Itu ngapain? 7 hari setelah kelahiran motong kambing. Kambing. Ya. Tapi Ustadz, kalau kambing itu kan laki-laki 2 kambing, perempuan 1. Kita sampaikan pada bulan lalu. Ini saya mau ngadain walimah. Sebenarnya tidak ada walimah akikah, Pak. Walimah itu adanya hanya 1. Walimah apa namanya? Walimah urus. Walimah pernikahan. Selain pernikahan nggak ada walimahnya. Tapi sekarang berkembang, ada lagi namanya walimah safar. Ada apa walimah wasafar? Orang mau berangkat haji, orang mau berangkat umroh, itu kadang-kadang diadakan walimahan tuh. Ngundang tetangga, ngundang orang, ya, bikin apa ini tenda, sebenarnya itu kurang bagus. Ya. Kurang bagus tuh. Kenapa? Takut riya, takut sombong, ngasih tahu ke orang kalau dia mau umroh. Nah, kembali ke akikah. Udah jadi tradisi, udah jadi adat. Kalau akikah itu ya ngundang orang. Nah, ini yang diundang temennya banyak nih. Bisa 500 orang. Gak cukup 2 kambing. Boleh tidak? Tidak motong kambing tapi diganti sapi. Tapi judulnya akikah. Gak boleh. Ya, tidak boleh. Tetap harus ada kambingnya 2. Tapi teman saya banyak, tambah sapi 2 lagi, ya itu bagus tuh. Ya, akhirnya akikahnya terpenuhi, undangannya terpenuhi. Ya, jangan, wah ini karena teman saya banyak, saya nggak usah kambing lah, udah sapi aja saya potong langsung 2, nggak boleh. Kenapa? Karena prinsip ibadah ini kan 2, Pak. Ini nggak boleh lepas ini. Apapun, ibadah apapun ini nggak boleh lepas dari 2. Yang pertama, mengharap ridho Allah. Ikhlasun niyah namanya. Kita itu beribadah semata-mata mengharapkan ridho Allah, bukan karena yang lain. Ternyata ini nggak cukup. Harus ada lagi yang kedua. Apa yang kedua? Mencontoh cara ibadah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini nggak boleh lepas ini, Pak, dari 2 perkara nih ibadah. Ibadah apa saja? Ya, makanya akikah ibadah apa bukan? Ibadah akikah itu. Makanya dia tidak boleh menyelisihi cara Nabi. Nabi menyuruh kambing laki-laki 2, kambing laki-laki 2, kalau perempuan berapa? 1. Maka terpenuhi kambingnya 2. Sapinya 2 lagi, bagus ya. Kemudian setelah memotong kambing di acara akikah itu tahnik. Apa tahnik? Tahnik itu kita ngalusin kurma yang paling bagus. Namanya ya, paling bagus itu mungkin ajwa lah. Kurma ajwa dialusin, ditempel ke langit-langit bayi itu. Ditempel ke langitnya ya, atau dimasukkan ke dalam mulutnya. Itu sunnah hukumnya, Pak. Mulut bapaknya atau orang salih di sekitar situ yang akidahnya baik, ibadahnya bagus. Itu namanya apa tadi? Tahnik namanya. Itu sunnah, Pak. Jadi bapak kapan lahiran istrinya atau cucunya, jangan lupa itu. Beli kurma yang paling bagus. Ya. Itu apa namanya? Mengambil keberkahan kurma. Sunnah hukumnya, Pak. Kemudian tahlik. Ya. Tahlik itu apa? Tahlik itu rambut bayi itu botak licin. Dibotak. Hari ke-7 setelah kelahiran. Ya. Dibotak, lalu ditimbang. Rambut yang sudah bersih itu jangan langsung dibuang, ditimbang dulu. Ditimbang berapa? 10 gram. Lalu diuangkan seharga perak.
Perak kalau 1 gram berapa? Mungkin kalau 1 gram 50.000, mungkin ya, saya tidak tahu harganya. Berarti kalau 10 gram jadi berapa? 500.000. Nah 500.000 itu diinfakkan. Itu sunnah Pak. Insya Allah cara seperti ini membantu kepribadian anak. Ya, membantu akhlak anak itu. Ya. Nah Bapak Ibu jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, setelah itu tumbuh besar, anak harus dibimbing oleh orang tuanya untuk beribadah. Ya. Diperkenalkan kepadanya halal haram. Diperkenalkan halal haram sejak dini. Oleh sekarang kan mohon maaf ada PAUD. Apa PAUD? Pendidikan usia dini, ada TK, ada SD. Itu Pak, saya sampaikan kepada kita. Kalau ada sekolah yang ngajarin nyanyi, yang ngajarin nari, jangan dimasukkan anak ke situ. Meskipun ada embel-embel Islamnya. Ya. TK Islam, SD Islam. Tapi kalau sudah diajarin nari, joget, jangan dimasukkan. Ya. Diajarin dengerin musik, jangan, nggak boleh. Itu pasti merusak, ya, akhlak anak itu ngerusak. Kita udah usaha di rumah, musik tidak boleh, ya, nari-nari tidak boleh. Di sekolah diajarin, aduh, ya. Makanya kita harus selektif terhadap sekolah anak nih, ya. Kan banyak sekali ada embel-embel Islamnya sekolah itu, tetapi diajari nari. Aduh. Diperdengarkanmu musik ya. Nah, ini terutama kita istri kita harus selektif betul. Diperkenalkan, tapi kan dia belum mengerti mana haram, mana halal. Ya mestinya sejak dini dia diperkenalkan perkara haram. Sejak sekarang. Sejak umur 5 tahun anak perempuan itu sudah suruh pakai jilbab. Ya, meskipun dia belum wajib pakai jilbab. Ya. Untuk diperkenalkan. Sebab kalau nanti disuruh usia belasan tahun, diperkenalkan usia 11 tahun, baru diperkenalkan ini haram, ini halal, repot. Ya, repot. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, saya sampaikan anak kami itu, ya, itu kalau udah dengar musik haram begitu, ya, anak umur 7 tahun, umur 8 tahun, tapi udah musik haram, harus diperkenalkan sejak sekarang, ya, harus diperkenalkan, terutama oleh kita orang tuanya. Tetapi jangan juga kita perkenalkan anak kita itu haram, di rumah sendiri masih ada suara musik, ya, tontonan bapak ibunya masih tontonan musik, aduh gak bisa. Kenapa? Pendidikan anak yang paling utama itu bukan di sekolah yang mahal-mahal itu, yang masuknya puluhan juta itu bukan. Pendidikan anak yang paling utama itu di rumah, ya. Maka wajib orang tua mendidik anaknya sejak dini. Ya, pendidikan usia dini itu di rumah. Ya, adapun PAUD yang di luar-luar itu, itu anu saja untuk sosialisasi anak biar tidak terlalu tertutup di rumah. Maka dia disuruh gaul sama temannya di PAUD yang di luar. Tapi hakikat dari pendidikan dini anak itu di rumah. Ini harus diterapkan, Pak. Ya. Untuk sholat 7 tahun. Ya. Bukan berarti umur 5 tahun tidak boleh disuruh sholat. Paling terlambat umur 7 tahun anak sudah disuruh sholat. Itu paling telat umur 7 tahun disuruh sholat. Suruh. Tidak mau terus tidak mau sampai umur 10 tahun anak tidak mau sholat dipukul. Ya, tapi pukulan yang mendidik.
Jangan pukulan pakai nafsu, pukulan mendidik. Nah ini penting bagi saya, bagi kita semua. Ya. Anak yang paling penting bagi kita ya pendidikan, tetapi jangan kemudian pendidikan yang dia punya orientasi dunia. Tetapi ketika kita menyekolahkan anak kita, itu orientasi itu apa? Tujuannya itu bukan dunia. Kamu sekolah di sana biar nanti selesai selesai mudah cari kerjaan. Jangan. Ya. Ketika kita menitipkan anak kita di lembaga pendidikan, maka tujuannya itu adalah bagaimana akhlaknya baik, akhiratnya bagus. Jangan ditanamkan anak sejak dini berpikir hedonisme. Apa hedonisme itu? Cinta dunia. Ya. Tidak boleh. Ya. Bagaimana mereka selalu berpikir orientasinya itu akhirat. Sampai kepada menikahkan jika dia telah baligh. Dinikahkan. Ya, kalau sudah baligh. Ya. Ada orang tua ngelarang anaknya nikah. Kenapa? Belum punya kerjaan. Jangan. Ya, kalau dia sudah mampu, sudah baligh, nikah. Nanti insya Allah setelah menikah pasti ketemu rezekinya, pasti ketemu pekerjaannya. Ya. Kemudian memberi penawaran kepadanya antara hidup di bawah pemeliharaannya atau mandiri pasca menikah. Ya, tentu kita kalau sudah menikah itu akan lebih gagah kalau kita mandiri. Ya, jangan selalu bergantung kepada orang tua. Makanya paling bagus, Pak, saudara-saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, itu kita tinggal di tempat kecil, walaupun mohon maaf ngekos, ya, daripada kita tinggal di rumah mewah orang tua. Ya. Apalagi di rumah situ, di rumah mewah itu atau di rumah yang bagus itu, ya, kita sebagai laki-laki lalu ditawarin tinggal di rumah mertua. Nah, istri kita punya adik perempuan. Ya, adik perempuannya juga belum menikah. Itu fitnahnya besar. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ipar itu apa? Ipar itu membinasakan, kata Nabi. Ya. Ipar itu membinasakan. Sebab kadang-kadang ipar itu sudah dianggap saudara, nggak boleh. Meskipun dia benar adik istri kita, tetapi dia adalah bencana bagi kita seorang laki-laki. Ya, makanya paling bagus kita keluar. Jangan tinggal di rumah mertua, kecuali hanya kita. Ya, nah, ini anak apa ini? Anak tunggal, gak ada yang lain. Ibunya nggak mau kalau anaknya jauh karena sekalian merawat dia. Itu lebih utama, lebih bagus kita di situ. Ya, kenapa? Sekalian memberi kesempatan kepada istri kita untuk merawat ibunya. Ya, tapi kalau di situ campur, ada kakaknya, ada adiknya, itu fitnah bagi kita. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada surah Al-Baqarah 233. Ini lanjutan materi kita pada bulan lalu, ya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan ibu-ibu, ya, hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun. Ya, ini perintah Al-Qur'an, perintah Allah. Ya, usia menyusui ibu kepada anaknya adalah 2 tahun.
Bagi, ya di sini tapi ada ketentuan. Bagi siapa yang ingin menyusui secara sempurna. Jadi kurang dari 2 tahun juga tidak masalah. Ya. Tetapi katanya karena perempuan ada alasan karena asinya tidak lancar. Itu maafulah, ma'zur. Itu dimaafkanlah. Tapi ada karena wanita karir. Nah, ini yang masalah nih. Mementingkan karir daripada pendidikan anak. Kenapa sih ada wanita karir? Ya. Bisa jadi membantu suami mencari nafkah. Ya. Membantu suami mencari nafkah. Itu wanita karir, Pak, Bu. Kalau seorang perempuan juga kerja, itu hormatnya kepada suami itu berkurang. Itu pasti. Ya. Mengurus suaminya itu berkurang. Pasti. Ya. Kenapa? Dia juga berangkat dari rumah jam 6 pagi, pulang jam 5 sore. Sampai rumah sudah lelah. Ya. Udah sama-sama lelah. Akhirnya perempuan seperti ini merawat suaminya ini enggak maksimal. Ya, lahir dan batin. Ya. Itu pasti. Itu yang pertama. Efek buruk dari wanita karir. Yang kedua, itu kalau sampai penghasilan perempuan itu lebih besar daripada suaminya, wah itu semena-mena istri seperti itu. Pasti semena-mena. Apalagi mohon maaf, kalau sampai laki-lakinya tidak kerja, justru yang kerja perempuannya, istrinya. Waduh, itu laki-laki sama sekali nggak punya harga diri itu. Apa konsepnya, Ustadz? Apa caranya? Caranya ya terima aja apa yang dari suami. Ya. Belajar hidup karena qanaah. Belajar hidup menerima. Ya. Karena itu dalam agama Islam itu laki-laki tidak boleh malas, harus kerja. Harus kerja laki-laki, tidak boleh malas. Dan laki-laki tidak boleh pelit kepada perempuan. Ya. Jangan istri dibeliin baju waktu lebaran saja, nggak boleh. Ya. Selama ada minta dan mampu kasih. Tapi juga perempuan ya tahu dirilah. Ya. Jangan tiap minggu pula beli baju baru, ya harus tahu diri. Jadi ini konsepnya. Firman Allah surah apa tadi? Al-Baqarah 233. Kemudian Allah berfirman pada surah At-Tahrim ayat 6. Kenapa kita harus tadi mendidik anak, ya secara maksimal, memberi nama. Karena ini penerapan dari firman Allah surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, kita menentukan istri mesti orang baik, mendidik, memberi nama. Apa tujuannya? Mengenalkan halal haram sejak dini kepada mereka. Tujuannya hanya satu saja. Bagaimana anak kita itu masuk surga. Bagaimana anak kita jangan sampai menjadi bahan bakar api neraka. Coba Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis yang sahih, as-safaru qit'atun minal azabi, kata Nabi. Safar, bepergian itu separuh dari azab. Orang bepergian itu menderita. Dengan apapun pasti menderita. Nah, karena itu setelah urusan kita selesai, apa anjurannya? Kita datang ke satu tempat, urusan bisnis, urusan kalau sekarang perjalanan apa?
dinas. Setelah selesai, kita disuruh ngapain sama Nabi? Suruh buru-buru pulang. Ya, suruh buru-buru pulang kembali kepada keluarga. Ngapain? Bina kembali mereka. Itu tujuannya. Ya, kembali temuin istri, temuin anak. Jangan betah di luar. Ya, hendaklah seorang suami betah di rumah, merasa nyaman di rumah. Ngapain? Membina anak, membina istri. Ya, jangan sampai kita ini termasuk orang yang senang nongkrong di luar, Pak. Itu nggak bagus bagi laki-laki. Ya, lebih senang ngopi di luar daripada ngopi di rumah. Padahal kopi di luar harganya mahal. Kalau ngopi di rumah, beli 2.000, 3.000, dibikin sama istri, nikmat itu. Ya. Tapi ada orang yang seneng ngopi di luar, ngobrol di luar. Lama dia di luar. Sehingga waktunya habis di luar, banyak waktu di luar, sampai rumah tinggal lelah. Akhirnya tidak peduli akhlak anak. Ya. Kita disuruh safar. Selesai urusan di luar, buru-buru kembali ke rumah, kata Rasulullah, temuin anak, temuin istri, kembali bina mereka. Kenapa? Tujuan kita itu bukan sekedar bagaimana istri senang kita kasih baju, kita kasih emas, anak senang karena kita sekolahkan, tapi tujuan utama kita sebagai seorang kepala keluarga, bagaimana membina mereka. Kita berusaha agar anak kita mudah-mudahan masuk surga, agar anak kita tidak sampai masuk neraka. Bapak Ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat kepada sahabat yang namanya Abu Darda. Ada 9 nasihat Rasulullah kepada Abu Darda. Di antara 9 wasiat itu, 8 dan 9 itu, beri nafkah anakmu dan bina anakmu untuk lebih dekat kepada Allah. Itu nasihat Rasulullah kepada Abu Darda. Beri nafkah mereka dan bina mereka agar mereka dekat kepada Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Pembentukan akhlak anak kita menjadi anak yang baik bukan tugas sekolah, bukan tugas pondok semata, tetapi yang paling utama ada pada diri kita. Mereka takut kepada Allah, mereka taat kepada Allah karena peran seorang tua, peran seorang suami. Bapak Ibu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara hal yang penting juga terhadap kita orang tua, Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 31. Allah berfirman, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ, kata Allah. Surah Al-Isra 31. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. Janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Nah, di sini hukumnya banyak. Yang pertama ini tentang aborsi, jelas itu haram hukumnya. Ya. Nah, yang kedua, ayat ini menjelaskan juga kepada kita, bagi kita orang tua, jangan pernah takut punya anak banyak. Jangan pernah takut punya anak banyak. Kenapa orang takut punya anak banyak? Bisa jadi ada alasan yang dibenarkan, ada alasan yang tidak boleh. Alasan yang dibenarkan karena kesehatan. Ini setiap tahun lahiran, setahun satu. Jadi kalau 10 tahun bisa anaknya 10 setiap tahun. Akhirnya dia bilang tuh kepada suaminya, aduh kayaknya saya sudah tidak kuat nih ya, dikasih waktu dulu. Kayaknya dikosongkan dulu nih 3 tahun. Ini siasat mengurangi keturunan
karena takut kesah. Ini bisa dimaafkan. Bisa dimaafkan. Tapi kalau ada orang, aduh kita kayaknya bilang pada suaminya, ya, nggak usah dulu lah nih, mencari cara agar tidak hamil. Kenapa? Takut tidak bisa memberi makan. Ini tidak boleh. Ya, kenapa? Setiap anak yang lahir itu pasti membawa rizki dari Allah. Pasti membawa rizki. Ya, karena itu jangan pernah takut. Kecuali produksinya sudah tidak kuat. Saya baru pulang dari Kebumen tadi malam. Saya ceramah pernikahan. Ada istri nyuruh suaminya nikah lagi, Pak. Mau punya istri seperti ini. Jadi seorang mudir pesantren oleh istrinya disuruh nikah. Kenapa? Anaknya sudah banyak, merasa istrinya ini tidak lagi kuat melahirkan. Sementara mereka mau punya anak banyak untuk ngurus pesantren di Malaysia. Apa yang dilakukan? Sang istri menyuruh suaminya nikah lagi. Bagus apa tidak nih? Yang nyuruh nikah istrinya. Akhirnya terjadilah pernikahan. Dan saya yang disuruh ceramah. Ini berat bagi saya. Nikahin yang menjalankan poligami. Kami sendiri nggak usah diteruskan, ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, prinsipnya jangan pernah takut punya anak banyak. Pasti ada rezekinya dari Allah. Itu pasti. Ya. Mau anak 5, anak 10 pasti. Ya. Dan selalu ada cara. Saya banyak sekali mendapatkan cerita-cerita, terutama mohon maaf dari para driver, karena mana-mana kan saya pakai online. Ya. Sesuatu yang di luar nalar. Saat mau melahirkan tiba-tiba ada duit, ya. Ya, mereka ahli ibadah pasti. Apalagi kita yang hari-harinya mudah-mudahan dekat dengan Allah, sering duduk di majelis ilmu, jangan pernah takut punya anak banyak. Ya. Di samping pada saat yang sama Rasulullah SAW sangat senang kepada umatnya ketika umatnya punya anak banyak, ya. Nabi senang. Kecuali karena tadi itu faktor kesehatan, ya. Kayaknya kalau setiap tahun sekali, setahun sekali berbahaya terhadap kesehatan perutnya, kesehatan rahimnya, itu ya dimaafkan. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis juga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi niddan. Kamu jadikan Tuhan tandingan bagi Allah. Ya. Wa huwa khalaqaka. Sementara Allah yang menciptakan kamu. Ya. Tapi ada orang yang menjadikan patung sebagai Tuhan. Padahal patung sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Menjadikan jimat. Ya. Apa kamu pantas seperti itu, kata Rasulullah, ya, membuat tandingan kepada Allah sementara Allah yang menciptakan kamu. Wa an taqtula waladaka khasyatah. Apa pantas jika ada orang yang membunuh anaknya? Apakah membunuh karena sudah lahir lalu dibunuh, atau baru hamil kemudian diaborsi? Ya, apa pantas? Dengan alasan khasyata ayyat'ama ma'ak. Ya. Alasannya karena khawatir tidak bisa memberi makan. Sungguh ini alasan yang tidak tepat. Kenapa? Saya ulangi, setiap yang lahir ke muka bumi ini pasti ada rezekinya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang ada di muka bumi ini kecuali pasti dijamin rezekinya oleh Allah tabaraka taala. Orang kafir pasti dikasih rezeki oleh Allah. Pendosa dikasih, apalagi kita yang kita tidak menganggap diri kita orang baik, orang saleh, mudah-mudahan kita orang baik, pasti dikasih rezeki oleh Allah. Ya, itu pasti. Makanya jangan sampai seorang
pasangan rumah tangga suami istri, apalagi istri terutama ini takut punya anak banyak, khawatir tidak bisa memberi makan. Ya. Wa antuzaniya bihalilatin jarika, ya, dan apakah pantas seseorang berzina dengan istri tetanggamu? Nah, ini menunjukkan bahwa berzina dengan tetangga itu lebih besar dosanya daripada berzina dengan yang bukan tetangga. Jadi ada perzinahan, dia zina di tempat yang jauh. Atau ada yang zina dengan tetangga, itu dosanya beda. Lebih besar dosanya zina dengan tetangga. Ya. Larangan untuk membunuh anak, ya, larangan untuk membunuh anak menuntut seorang ayah untuk menyayangi anak-anaknya, lemah lembut terhadap mereka, serta menjaga badan, akal, dan jiwa mereka. Maka kasih sayang, perhatian mestinya lebih utama datang dari seorang bapak terhadap anaknya. Ya. Al-ghulamu murtahunna biaqiqatin yuzbahu anhu yawmas sabi' wa yusamma fihi wa yukhlaqu ra'suhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akrimu auladakum, muliakanlah anak-anak kalian, wa ahsinu adabahum, dan didiklah mereka dengan baik. Fa inna auladakum hadiyatan ilaikum, karena anak itu istilah Rasulullah itu hadiah. Iya. Hadiah, satu kemuliaan dari Allah, satu pemberian istimewa dari Allah, itu anak. Makanya hadiah itu, kalau kita dikasih hadiah oleh orang, Pak, itu kita pakai, kita rawat, biar yang ngasih hadiah senang. Ya, kita dikasih baju oleh orang, pakai sholat, itu yang ngasih hadiah senang. Ya, dan hadiah itu jangan dijual. Ya, hadiah jangan dijual, dipakai. Nah, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengistilahkan anak itu adalah hadiah Allah. Hadiah. Sesuatu yang disebut hadiah mesti dijaga. Ya. Mesti dijaga. Dijaga apanya? Akhlaknya. Ya. Rasulullah juga bersabda dalam hadis yang lain, sawu baina auladikum fil atiyah. Falau kuntu mufaddalan ahadan lafaddaltun nisaa. Samakan anak-anak kalian dalam hal pemberian. Sama di sini bukan berarti jumlahnya harus sama. Artinya di sini adillah terhadap anak. Ya. Bukan berarti nilainya yang sama. Masa kita punya anak SD lalu punya anak TK, yang SD atau yang SMP pengeluarannya mungkin dikasih setiap hari mungkin 20.000, lalu kemudian yang lain juga harus sama dengan anak kuliah. Jadi prinsip keadilan di dalam Islam itu ternyata tidak sama, tidak selalu sama nilainya, jumlahnya, tetapi yang disebut dengan adil itu proporsional. Ya, itu yang disebut dengan adil. Ya, ini bapak nggak adil, ini ibu nggak adil. Masa kakak saya setiap bulan dikasih 1 juta, saya dikasih 300.000. Yang dikasih 1 juta anak kuliahan, dia harus bayar uang ini, harus bayar ini. Sementara yang dikasih 300.000 anak SD. Itu dalam prinsip agama kita sudah adil, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Makanya ketika disebut adil di dalam agama kita itu lawan kata itu zalim. Apa itu adil? Apa zalim?
Adil itu wad'u syai'in fi mahallih. Itulah adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Anak TK dikasih 1 juta sebulan. Nah, itu enggak adil. Ya. Itu enggak adil. Anak SD dikasih, suruh pegang duit 1 juta sebulan. Wah, itu biar tiap hari bisa beli lato-lato dia itu. Ya. Karena enggak ngerti. Ya. Jadi prinsip Rasulullah memerintahkan kepada kita itu samakan anak kalian dalam hal pemberian, artinya berlaku adillah. Ya, berlaku adillah. Kalau pondok, sekarang pondok paling tidak kita mondokin anak bisa 1,5 juta sebulan. Untuk makannya, untuk cuci bajunya dan pendidikannya. Ya. Kalau anak SD ya enggak seperti itu. Tapi prinsipnya harus adil. Tidak boleh ada yang dilebih-lebihkan dalam hal pemberian dan dalam hal kasih sayang, dalam arti ini dikasih sedikit aja karena dia kurang penurut. Ya, karena dia itu jangan. Ya, jangan kemudian dicuekin karena dia terasa kurang penurut. Kalau perlu dikasih hadiah terus, semoga dengan perhatian yang lebih dia bisa berubah. Karena itu anak itu kan harus terus terperhatikan. Ya. Ketika dia kurang perhatian dari orang tuanya, bisa jadi akan mencari perhatian dari yang lain, cari perhatian dengan media sosial, cari perhatian di luar, akhirnya akhlaknya rusak. Orang tua harus punya perhatian khusus. Ya, punya waktu banyak terhadap anak-anaknya. Ya. Falau kuntu mufaddalan ahadan la faddaltun nisaa. Karena kalaulah aku boleh mengutamakan seseorang, maka aku akan mengutamakan anak-anak perempuan. Ya. Jadi suruh disamakan tuh. Baik anak lelaki maupun anak perempuan. Ya. Kalau boleh melebihkan antara satu dengan yang lainnya, maka saya akan lebih kepada anak perempuan. Kenapa, Pak? Karena anak perempuan ini dia memiliki kekhususan dari Rasulullah langsung. Tapi dalam hal pemberian tidak boleh dibeda-bedakan laki-laki dengan perempuan. Tetapi memang pada prinsipnya, pada kenyataannya tetap mahalan perempuan. Kalau mondok, Pak, ini mondok, itu bayaran anak laki-laki dan perempuan itu beda. Ya, terutama yang pertama masuk. Itu beda karena aksesorisnya itu lebih banyak. Ya, daripada anak lelaki. Dan perempuan ini lebih mahal. Makanya kita sebagai laki-laki jangan kemudian tersinggung ketika Rasulullah menyebutkan siapa yang dikaruniai anak perempuan 2 oleh Allah. Ya. Man ala jariyataini, kata Rasulullah. Siapa yang menanggung perempuan, apalagi 2, 3, 4, lebih dari itu, lalu dia jaga, dia rawat sampai dia punya suami, apa keutamaannya, Pak Bu? Mungkin ada yang pernah dengar hadisnya. Man ala jariyataini, siapa yang menanggung anak perempuan, Rasulullah menyebutkan 2. Ya, apalagi lebih. Dia rawat, pakaiannya dia jaga sesuai syar'i, akhlaknya, akidahnya sampai dia punya suami. Maka bapak ibunya memiliki atau diberikan keutamaan khusus oleh Rasulullah. Yang pertama, bapak ibunya dengan Nabi di surga seperti ini. Berdekatan dengan Nabi di surga. Ya. Itu kekhususan anak perempuan. Kalau kita jaga, kita rawat, bapak ibunya dengan Nabi seperti ini di surga, dekat. Itu keutamaan luar biasa, Pak.
dekat dengan manusia paling baik. Bukan di dunia lagi, di surga. Sekarang ini, mohon maaf yang umroh atau yang sudah umroh, apa yang paling diburu di Masjid Nabawi? Yang paling dikejar di Masjid Nabawi apa? Raudhah. Raudhah itu apa? Tempat Nabi duduk. Itu Raudhah. Berada antara mimbar dan rumah Rasulullah. Itu senang bukan main. Kalau sudah sampai ke Raudhah itu, luar biasa. Saya yakin semua yang datang ke situ nangis. Kenapa? Ada embel-embel Nabi. Ya. Ketemu rumah Nabi itu senang bukan main. Apalagi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan di dunia lagi, di surga tempat pertemuannya. Siapa? Orang yang dikaruniai anak perempuan. Tapi bukan sekedar dikaruniai, dia jaga agamanya, dia jaga akhlaknya sampai anak perempuan itu punya suami. Bapak ibunya dengan Nabi seperti ini di surga. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang dikaruniai anak perempuan, dia jaga, dia rawat sampai dia punya suami, maka bapak ibunya itu tidak akan masuk neraka. Anak perempuan itu menjadi tembok, satir. Satir itu artinya tembok. Ini neraka, ini bapaknya. Ya, ini surga, sehingga anak itu menjadi tembok, bapak ibunya tidak mungkin masuk neraka. Kalau tidak mungkin masuk neraka, masuk ke mana dia? Kalau tidak masuk neraka, masuk ke mana? Ya surga. Maka orang tua yang dikaruniai anak perempuan oleh Allah, dia jaga, dia rawat akhlaknya, pakaiannya, sampai dia bersuami, bapak ibunya itu tidak akan masuk neraka, surga tempatnya. Meskipun demikian, tidak boleh dilebih-lebihkan antara perempuan dengan lelaki, ya. Tetap harus adil. Tetap harus adil. Itulah prinsipnya Islam. Ya. Mungkin kita akan bertanya-tanya, Pak, kenapa sih ada kekhususan pada anak perempuan? Ternyata karena pembinaannya yang berat. Secara pembinaan berat, perawatan mahal, ya, modalnya mahal. Tiba-tiba, Pak, udah kita sekolahin, belajar jahit, belajar masak. Apa belajar masak itu? Kalau di sekolah apa istilahnya itu? Apa itu, belajar apa? Hah? Kalau lomba masak apa namanya itu? Tata boga, udah disekolahin, mahal biayanya, dilamar oleh laki-laki yang tadinya kita tidak pernah kenal. Nikah. Setelah nikah, kemana tuh anak perempuan? Ikut suami. Kata mertuanya, kata ibu perempuan, enak sekali kamu ya. Gak boleh kamu bawa. Sayang membesarkan dia sampai dia berumur 20 tahun. Boleh gak ibu perempuan itu ngomong kayak gitu? Boleh gak bapaknya ngomong kayak gitu? Boleh kamu nikah dengan anak saya ya, tapi kamu gak boleh kemana-mana. Gak boleh. Boleh kamu nikah dengan anak saya, boleh kamu bawa, tapi ganti dulu tuh yang saya habiskan buat dia. Ada gak kayak gitu? Dihitung semua. Sejak lahir, akhirnya pengeluaran ratusan juta. Kamu mau nikah anak perempuan saya? Mau, Pak. Tapi bayar dulu ganti rugi nih. Gak ada. Jadi itulah orang tua yang dikaruniai anak perempuan, udah besar biayanya, mahal perawatannya, tiba-tiba ada lelaki datang ngelamar nikah, dibawa pergi oleh suami. Bapak ibunya gak bilang nolak, karena berada dalam tanggung jawab suami. Nah, itulah kehebatan anak perempuan. Meskipun demikian, tidak lalu kemudian kita akan beda-bedakan antara laki dengan perempuan. Harus berlaku adil, ya, dalam perempuan. Atau bisa juga difahami sebaliknya, ya,
Pada anak laki-laki kasih banyak aja. Anak perempuan ya secukupnya saja. Kenapa? Karena ada harapan. Kalau dikasih banyak, anak laki-laki nanti bisa kerja. Dia kerja, penghasilannya besar, maka dia akan ngasih banyak kepada orang tuanya nanti. Tidak boleh juga seperti itu. Artinya apa? Harus tetap seadil-adilnya kepada anak-anak kita. Nah, termasuk nih Pak, dalam hal ada semacam hibah. Di dalam harta itu kan ada hibah, ada waris. Kalau waris itu sesuatu yang dibagi sesudah meninggal, itu kan waris. Ada hibah, ada bapak bagi-bagi hartanya kepada anaknya masih hidup, itu namanya hibah. Ya, itu boleh, tapi harus adil. Ya, harus adil juga. Jangan ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1. Ya, pokoknya ketika hibah juga harus seadil-adilnya. Bisa jadi anaknya nggak berkata apa-apa. Itu yang punya harta kan bapak ibunya. Tapi di dalam agama nggak boleh. Jangan ada yang tersakiti dengan hibah itu. Karena itu sebaik-baik pembagian di dalam agama kita apa? Waris. Ya. Waris itu sesuai syariat. Pasti tidak ada yang terzalimi. Tapi kalau hibah ada kemungkinan orang terzalimi. Ya. Ada kemungkinan. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, asar para sahabat atau ungkapan-ungkapan para sahabat diriwayatkan dalam sebuah asar. Asar itu artinya ungkapan sahabat. Kalau Nabi hadis namanya. Kalau Allah firman, ya. Asar sahabat diriwayatkan hak anak atas ayahnya adalah hendaknya sang ayah mendidiknya dengan baik dan memberinya dengan nama yang baik. Itu ungkapan seorang sahabat. Ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Di antara hak anak atas ayahnya ialah hendaknya sang ayah mengajarinya menulis. Ya, karena itu kita sampaikan tadi, pendidikan pertama anak itu di rumah. Usahakan anak itu bisa baca Quran karena orang tuanya. Ya. Karena orang tuanya. Mestinya seperti itu. Setelah diajarkan menulis, membaca dan seterusnya, memanah. Nah, ini juga diantara haknya. Diajarkan memanah. Artinya apa? Fisiknya dijaga. Ya. Dan yang sangat penting, ini bagi kita terutama laki-laki ini, hak anak terhadap orang tuanya, jangan sampai kita memasukkan ke dalam perutnya perkara yang haram. Beri dia rezeki yang halal dan baik. Ya. Tidak memberinya rezeki kecuali yang halal dan yang baik. Itu hak terpenting seorang anak dari bapaknya, kita. Jangan sampai kita semua memasukkan perkara haram ke dalam perut anak kita. Bisa jadi anak nggak tahu. Tapi Rasulullah telah menegaskan, man nabata lahmuhu minal haram, siapa yang dagingnya tumbuh dari perkara haram, neraka tempatnya. Anak nggak tahu nih, apa pekerjaan bapaknya, nggak tahu. Dia taunya kan makan, minum, bisa sekolah. Tapi kita seorang suami harus pastikan yang masuk ke dalam mulut anak kita, menjadi daging dari tubuh anak kita itu adalah hasil keringat kita
tanpa menzalimi orang lain, bukan hasil korupsi, bukan hasil riba dan yang lainnya. Semua sumbernya halal, ya. Diriwayatkan juga dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, menikahlah dalam perawatan yang baik karena akhlak anak menurun pada anaknya. Ya itulah ya kaitannya dengan adab atau akhlak terhadap anak. Dan yang tidak kalah penting ada hal yang lain juga, Pak. Apa itu? Kita harus tahu anak kita itu berkawan dengan siapa. Kita harus tahu anak kita berkawan dengan siapa. Ya. Sebab Rasulullah sudah mengingatkan, jika kalian mau tahu akhlak anak kalian, lihatlah dengan siapa dia berkawan. Ya, lihat dengan siapa dia berkawan. Kita harus selektif. Ya. Meskipun bisa jadi orang tua seperti ini dikatakan seperti orang tua zaman dahulu tuh, yang sampai kepada untuk pernikahan juga mohon maaf dijodohkan, ya. Maka prinsip-prinsip orang tua dulu itu bagus, ya. Tahu dengan siapa anaknya berkawan sampai kepada ya harus menikah, orang tua harus terlibat penuh, ya. Jangan sampai kita menikahkan anak kita hanya karena yang ngelamar ini orang berduit, yang ngelamar ini pejabat. Orang tua tidak boleh seperti itu. Kenapa, Pak? Karena suami dari anak perempuan itu adalah orang yang mengganti posisi bapaknya. Apa keinginan bapak terhadap anak perempuan? Keinginan bapak terhadap anak perempuannya masuk surga. Apa ada orang tua yang tega, ya, kemudian menikahkan anak gadisnya, anak perempuannya dengan laki-laki karena kepentingan dunia? Tentu tidak akan ada. Apalagi kalau yang ngelamar anak perempuan kita itu agamanya baik, ya, akhlaknya baik, ya, jelas nasabnya, datang pakai mobil mewah, wah itu mau apa tidak nih? Ibu-ibu kalau kiranya dilamar oleh seorang laki-laki, anak perempuannya udah tahu agamanya bagus, panitia pengajian, ya, akhlaknya bagus, agamanya bagus, kaya raya, ngelamar datang pakai mobil mewah, ngasihnya juga besar, mau apa tidak nih? Mau apa tidak, Pak? Taunya mobil sewaan lagi, ya. Wallahu taala alam. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan datang, adab terhadap saudara dan adab terhadap suami istri, insyaallah taala. Kita sambung dengan tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanya, disilahkan. Sebelum ini saya baca dulu satu pertanyaan. Ustadz, izin tanya, bagaimana hukum membuat bayi tabung, program hamil, ingin mempunyai anak sesuai keinginan, laki-laki atau perempuan? Apakah itu bermaksud melawan takdir Allah? Bayi tabung hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh dengan syarat, mohon maaf, harus pasti, mohon maaf, sperma yang dipertemukan itu dari suami dan istri, ya. Kalau bukan, haram hukumnya, itu sama kedudukannya dengan anak hasil berzinahan, harus pasti, ya. Kemudian yang kedua, ada ilmu-ilmu kedokteran barangkali kalau mau anak laki-laki konsumsi ini atau seperti ini atau seperti ini, ya sah-sah saja, boleh-boleh saja, tidak masalah, ya. Tetapi ketika program anak laki-laki, program anak perempuan sudah ditempuh cara-caranya dengan cara yang halal, tidak melanggar syar'i, tiba-tiba lahir tidak sesuai harapan, maka tetap harus terima takdir, karena semua pemberian Allah itu baik terhadap orang beriman, ya. Wallahu taala a'lam. Demikian. Ada yang lain, silakan. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terkait hak anak,
apakah mengucapkan atau melafazkan azan dan iqomah itu termasuk menjadi hak anak Tidak. ketika lahir? Tidak. Tidak ya. Tidak termasuk, dan itu tidak pernah datang dari hadis yang sahih kecuali dia datang dari hadis yang lemah. Ya. Tetapi ketika kita melakukan itu apakah menjadi dosa atau bagaimana? Saya tidak berani mengatakan itu dosa, tetapi itu tidak termasuk dalam sunnah. Ya. Dan sangat utama ditinggalkan. Ya. Sangat utama ditinggalkan. Demikian. Karena tidak ada hadis yang sahih, ya, biar yang dia dengar pertama itu sesuatu yang baik. Kenapa bukan Al-Quran saja dibacakan kepadanya? Itu karena akal. Tetapi Nabi juga tidak mencontohkan, ya cukup dengan zikir-zikir saja. Ya, cukup dengan zikir. Tetapi apakah berdosa? Kita jangan kemudian kita katakan itu berdosa, khawatir, ya kita takut pada Allah. Tetapi lebih utama ditinggalkan. Demikian. Ada yang lain? Silakan. Cukup? Monggo. Mic-nya Mas. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Pertanyaannya Pak Ustadz, bagaimana kewajiban seorang bapak terhadap anak hasil zina gitu, yang tinggal udah bersama ibunya? Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Ya. Bagaimana kewajiban bapak ya? Sebenarnya secara syar'i itu bukan bapaknya ya. Tapi karena udah menjadi dia serumah dengan dia ya. Dia serumah dan menikah begitu ya. Nah, ini juga pendapat yang kuat ya. Ketika dia sudah divonis hamil, ya, saya ingin runut dari awal, jelas itu perbuatan haram. Tapi sudah divonis hamil dan mengaku pelakunya, apakah boleh dia menikah dalam kondisi hamil? Ada sebagian pendapat boleh. Kenapa boleh? Karena dilarangnya menikah dalam kondisi hamil itu ketika pelakunya tidak tahu siapa itu. Khawatir dia menikah dengan laki-laki yang lain, nanti jima ketemu dari dua sumber, itu dosa besar. Padahal dia hamil dengan si A, nikah dengan si B, itu haram. Sepakat para ulama haram. Maka menikah dalam kondisi hamil dengan bukan pelaku, sepakat ulama haram hukumnya. Bagaimana kalau dia menikah dengan pelaku? Ya memang yang ini orang, mohon maaf ya, dia udah berhubungan lama, tiba-tiba hamil, malu nih, ibu perempuan malu, harus nikah dengan pelaku. Ada pendapat tidak masalah karena jelas memang sudah pelakunya. Tapi pendapat yang kuat dan benar insya Allah tetap tidak diperbolehkan. Ya, kenapa? Karena lebih baik keluarkan dulu anaknya. Ya, ya udah, anggap sebentar. Anggap saja, ya ini sudah menikah, hidup normal biasa, lahiran ya. Bagaimana kewajibannya? Iya, kewajiban. Sebenarnya tidak ada kewajiban terhadap anaknya. Karena itu nanti kewajibannya pemerintah. Tapi kalaulah dia kemudian kerja dan dia juga sudah menganggap itu anaknya, ya karena memang dia pelakunya, ya anggap saja itu adalah hadiah sedekah pelaku untuk anak itu. Mudah-mudahan dia dapat pahala dari situ dan dia bina untuk jadi anak baik. Karena pada prinsipnya anak itu bukan anak zina, perbuatannya yang zina. Tetapi kalau dia bina jadi anak yang baik dan dia juga sudah bertobat pada Allah, mudah-mudahan tobatnya diterima oleh Allah. Lalu dia kasih makan, dia kasih pakaian, dia bina dengan baik, mudah-mudahan diterima oleh Allah ya. Tetapi kalau mau runut secara syar'i, ketika dia menikah itu jangan dinasabkan kepada pelakunya.
Dia nasabnya wali nikah. Tetapi di tengah masyarakat kan tidak seperti itu. Orang dia sudah ngaku kok, udah nikah juga, jelas dia bapaknya. Ya, ya seperti itulah kurang lebih di tengah masyarakat. Ya. Tidak ada kewajiban, tidak ada. Ya, karena itu bukan anaknya. Ya. Tetapi kalau pakai hukum negara, tetap itu anaknya dan bisa dituntut oleh hukum negara. Tapi hukum syar'i tidak. Demikian. Monggo, Pak. Tidak. Tidak dapat. Karena bukan anaknya. Ya. Tapi kan dia udah serumah nih. Sudah serumah, sudah dia rawat. Kalaulah ini bapaknya kemudian kaya raya. Bapaknya kaya raya, meninggal, kasih bukan sebagai waris, kasih saja sebagai hadiah. Tapi jumlahnya hampir sama dengan anak yang benar, ya biarkan saja, orang terserah dia. Ya, bahasanya hadiah bukan waris. Demikian, Pak. Cukup ya? Wallahu taala alam. Insyaallah kita ketemu pertemuan mendatang. Adab terhadap saudara. Adab-adab terhadap saudara. Wallahu taala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.